Selamat pagi dan salam sehat untuk kita. Anak-anak Bapak yang sangat Bapak sayangi, mulai dari kelas 5A sampai 5D, hari ini kita kembali belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk materi selanjutnya, yakni ide pokok. Anak-anak Bapak, pada kesempatan ini ada 3 cakupan materi pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas pengertian paragraf. Nah, yang kedua, kita membahas pengertian ide pokok. Dan yang ketiga, bagaimana cara menentukan ide pokok. Nah, baik, kita lanjutkan. Pengertian paragraf. Coba kamu simak. Paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang terdiri dari satu gagasan utama dan beberapa gagasan penjelas. Nah, anak Bapak, yang menjadi kata kunci dari pengertian paragraf adalah gagasan utama dan gagasan penjelas. Ingat ya, itu yang menjadi kata kuncinya. Ketika kita berbicara paragraf, maka kita berbicara tentang gagasan utama dan gagasan penjelas. Ingat itu ya. Nah, yang menjadi masalah sekarang anak Bapak, ketika kamu baca tadi atau kamu dengarkan Bapak berbicara, ada kata gagasan utama. Lalu mungkin kamu berpikir seperti ini, saya pernah mendengar gagasan utama, saya pernah mendengar gagasan pokok, atau mungkin juga pernah mendengar ide pokok. Lalu mungkin saja pertanyaan timbul dalam benakmu, sebenarnya mana yang harus kita gunakan? Apakah itu sama atau berbeda? Nah, anak-anak Bapak, gagasan utama sebenarnya itu sama halnya dengan gagasan pokok. Itu juga sama halnya dengan ide pokok. Nah, artinya ketiga ini anak Bapak, gagasan utama, gagasan pokok, dan ide pokok, ketiganya adalah rangkaian kata yang maknanya sama, rangkaian kata yang bersinonim. Artinya, bagian manakah yang mau kita gunakan, itu tergantung kepada kalian. Kamu mau gunakan gagasan utama, gagasan pokok, atau ide pokok, semuanya maknanya sama. Ingat ya, semuanya maknanya sama. Nah, kalau seperti itu, kita sudah tahu ternyata gagasan utama adalah ide pokok. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apakah pengertian ide pokok? Ayo, ada yang tahu? Nah, kita berdoa ya nak kepada Tuhan, semoga COVID-19 ini dapat berlalu secepat mungkin. Hal-hal seperti ini memang yang menjadi kendala bagi kita. Ketika Bapak ingin bertanya, lalu mengharapkan jawaban, dan yang paling menyakitkan sebenarnya, ada di antara kalian ini, saya berharap sebenarnya ada yang mau menjawab ya, tetapi dia teriak pun tidak akan Bapak dengarkan. Nah, sekali lagi, kita doakan ya anakku ya, kita doakan COVID berlalu, sehingga nanti kita bisa tatap muka di sekolah, bertemu dengan Bapak Ibu gurunya, bertemu dengan teman-temannya. Amin? Amin. Oke, kita lanjutkan materi kita. Pengertian ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Jadi ide pokok ini adalah pokok pengembangan. Kalau dikatakan anak Bapak, pokok pengembangan, artinya ketika kita ingin menulis paragraf, maka yang pertama sekali kita harus tahu dulu apa yang menjadi ide pokoknya. Kita harus tahu bagaimana gambaran ide pokok itu sendiri. Kalau Bapak ibaratkan seperti orang yang membangun rumah, pernah ya melihat orang yang membangun rumah? Ide pokok ini ibaratnya adalah pondasinya. Ya.
Ide pokok itu ibarat rumah itu adalah pondasinya. Tidak ada satu orang pun yang membangun rumah tanpa memiliki pondasi. Bisakah kamu bayangkan ada rumah tidak ada pondasinya? Ada rumah tidak ada lantainya? Tidak terbayangkan ya? Nah, begitupun halnya dengan paragraf. Paragraf tanpa ide pokok bukanlah paragraf. Bahkan ide pokok adalah hal paling utama dalam sebuah paragraf. Oke? Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi di awal sudah kita baca pengertian paragraf. Gabungan dari beberapa kalimat yang terdiri dari satu gagasan utama atau satu ide pokok dan beberapa gagasan penjelas. Di sini sudah ada kata gagasan penjelas. Lalu pertanyaannya sekarang, apa itu gagasan penjelas? Nah, gagasan penjelas itu adalah gagasan yang fungsinya untuk menjelaskan gagasan utama. Untuk menjelaskan gagasan utama. Ya, jadi dia dimunculkan, gagasan utama ini muncul, dihadirkan dalam sebuah paragraf. Tujuannya adalah untuk menjelaskan ide pokok yang sudah kita tentukan tadi. Ya, ide pokok yang sudah kita tentukan tadi. Nah, jadi Bapak rasa ada beberapa di antara kalian mungkin yang sudah mulai berpikir, saya mendengarkan Bapak berbicara, membacakan apa yang ditulis, tetapi rasa-rasanya saya kurang paham dan belum mengerti sebenarnya bagaimana gambaran ide pokok dan gagasan penjelas. Nah, maka dari itu anak Bapak, tidak perlu khawatir, karena sebentar lagi Bapak akan tunjukkan foto yang mungkin tidak asing bagi kamu, dan saya yakin tidak asing. Mau tahu? Tidak sabar? Iya. Nah, coba lihat ini. Bapak bawa oleh-oleh untuk kalian. Ayo. Siapa yang tahu ini gambar tokoh apa? Ada yang tahu? Semuanya tahu ya? Iya, semuanya benar. Ini adalah Upin Ipin. Nah, tetapi anak-anak Bapak, Upin Ipin ini bukan yang di Malaysia ya. Nah, Upin Ipin ini adalah siswa kelas 5 SD. Tetapi bukan di Free Methodist ya. Jangan nanti ketika kita masuk sekolah, kamu mencari-cari, Pak, mana Upin Ipin? Ini bukan Upin Ipin di sekolah kita, anak. Upin Ipinnya adalah siswa di sekolah lain, tetapi di Kota Medan ya. Nanti kita cari. Oke? Nah, ternyata Upin Ipin ini adalah dua sosok yang perlu kita tiru. Kenapa perlu kita tiru? Ketika masyarakat sekitar dan teman-temannya ditanya, ada berbagai macam tanggapan terhadap mereka, tentang mereka. Ada yang mengatakan rajin menabung, ada yang mengatakan rajin belajar, ada yang mengatakan sangat ramah, ada yang mengatakan suka membantu. Itu yang mereka katakan. Nah, pertanyaan Bapak, anak Bapak, kalau mereka ada anak, dia rajin menabung, rajin belajar, sangat ramah, suka membantu, kira-kira kata apa yang cocok kita sebut untuk menggambarkan mereka? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, kata yang cocok untuk menggambarkan mereka banyak, dan salah satunya adalah Upin dan Ipin adalah anak yang pantas diteladani. Pantas diteladani. Mengapa pantas diteladani? Mereka rajin menabung, mereka rajin belajar, mereka sangat ramah, mereka juga suka membantu. Nah, pertanyaannya, apa hubungannya Pak dengan pembelajaran kita ide pokok? Apa hubungannya dengan pembelajaran kita gagasan penjelas? Mulai pertanyaan timbul lagi ya. Nah, supaya lebih jelasnya, coba kamu simak. Pantas diteladani, mengapa dia pantas diteladani? Karena rajin menabung, karena rajin belajar, sangat ramah, dan suka membantu. Karakter Upin Ipin tadi, yang rajin menabung, rajin belajar,
sangat ramah, suka membantu. Itulah yang menjadi alasan mengapa dia pantas diteladani. Nah, oleh karena itu anak Bapak, ini alasan mengapa dia pantas diteladani, mengapa mereka pantas diteladani. Maka keempat poin ini disebut sebagai gagasan penjelas. Ya. Kenapa? Mengapa dikatakan gagasan penjelas? Keempat inilah yang menjelaskan alasan Upin Ipin ini pantas untuk diteladani. Mengapa dia pantas diteladani? Di sini mereka hanya dikatakan pantas diteladani. Kalau di sini, sedangkan di sini sudah dijelaskan. Mengapa? Rajin menabung, rajin belajar, sudah dijelaskan. Nah, sekali lagi, keempat poin ini disebutlah gagasan penjelas. Nah, kalau seperti itu, ketika ada yang menjelaskan, ini yang menjelaskan, lalu ada yang dijelaskan, pantas diteladani, itulah yang disebut dengan gagasan pokok atau ide pokok. Bisa dipahami? Nah, agar lebih paham anak Bapak, tadi kan di awal sudah disampaikan, syarat utama paragraf adalah ada gagasan utama, ada gagasan penjelas. Atau ada ide pokok, ada ide penjelas. Nah, sekarang kalau kamu perhatikan di layar, sekarang kan sudah ada gagasan penjelas. Sudah ada gagasan pokok atau ide pokok. Artinya, gagasan penjelas ini dan gagasan pokok ini ketika kita satukan nanti akan membentuk sebuah paragraf. Kita gabungkan bersama-sama. Oke? Nah, begini hasil penggabungannya. Perhatikan ya. Upin dan Ipin adalah anak yang pantas diteladani. Mereka sangat rajin menabung. Upin dan Ipin dikenal sebagai anak yang rajin belajar. Masyarakat mengenal mereka sebagai anak yang ramah. Selain itu, mereka juga dikenal suka membantu. Mohon maaf ya nak, di sini titiknya tidak ada ya. Nah, di sini harusnya ada titik. Mohon maaf ya. Nah, tadi kita sudah melihat, kalau kamu ingat tadi anak Bapak, gagasan penjelasnya ada 4, sedangkan ide pokoknya ada 1. Nah, setelah kita gabungkan, maka Upin dan Ipin adalah anak yang pantas diteladani, merupakan ide pokok. Sedangkan yang lainnya disebut dengan gagasan penjelas. Bisa dipahami? Sudah mulai paham ya? Nah, perbedaannya tadi, ketika di layar sebelumnya, ketika kita buka di sini, ini belum bentuk paragraf. Sedangkan dalam contoh yang Bapak tampilkan sekarang ini sudah berbentuk paragraf. Mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh saya buat. Contoh yang baru. Coba kita baca ya. Jeruk mengandung vitamin C. Vitamin tersebut sangat baik bagi kekebalan tubuh. Selain itu, jeruk juga dapat membantu kita merawat kulit agar halus. Oleh karena itu, jeruk sangat baik kita konsumsi. Nah, coba kamu perhatikan anak Bapak, ada beberapa kata kunci di situ. Apa-apa saja itu. Katanya jeruk bagaimana? Mengandung vitamin. Lalu bagaimana katanya? Jeruk itu bagaimana? Sangat baik bagi kekebalan tubuh. Apalagi anak Bapak? Jeruk itu baik untuk merawat kulit agar halus. Ya, jelas ya? Tadi mengandung vitamin C, sangat baik bagi kekebalan tubuh, merawat kulit agar halus. Nah, andai kata kamu perhatikan itu nak, mengandung vitamin C sangat baik bagi kekebalan tubuh dan merawat kulit agar halus,
Lalu di akhir coba perhatikan. Oleh karena itu, jeruk sangat baik. Ya, jeruk sangat baik. Nah, perlu kamu ingat, nak. Kita buat sebuah pertanyaan untuk menentukan mana yang menjadi penjelas. Misalnya kita buat begini. Jeruk mengandung vitamin C. Mengapa jeruk mengandung vitamin C? Karena sangat baik. Tidak tepat ya? Tidak. Lalu bagaimana kita buat? Mengapa jeruk baik kita konsumsi? Jawabannya adalah karena jeruk mengandung vitamin C. Karena jeruk baik bagi kekebalan tubuh. Karena jeruk merawat kulit agar halus. Nah, begitu jawabannya. Lalu kalau seperti itu, mana ide pokoknya? Ide pokoknya bagian yang mana? Nah, ide pokoknya adalah jeruk baik dikonsumsi, ya. Nah, lalu mana gagasan penjelasnya? Bagian mana yang menjadi gagasan penjelas? Tentunya perlu kalian ingat, anak Bapak, hanya ada satu ide pokok dalam sebuah paragraf, ya. Selain ide pokok, maka semuanya itu disebut dengan gagasan penjelas. Bisa dipahami ya? Bisa? Iya, puji Tuhan, mudah-mudahan dipahami. Nah, jadi begitulah anak Bapak pembelajaran kita sekarang tentang ide pokok. Harapan Bapak, kamu ulang-ulang pembelajarannya di rumah, sehingga semakin hari nanti kamu semakin paham bagaimana sebenarnya pengertian ide pokok, bagaimana cara menentukan ide pokok, bagaimana cara menulis paragraf yang baik. Oke. Nah, sebelum Bapak akhiri, jika kamu ingin bertanya anak Bapak, boleh kamu telepon Bapak ya. Boleh ditelepon atau boleh di WA. Bapak sarankan sebenarnya kamu telepon Bapak. Ya, kamu telepon Bapak. Kalau yang belum ingat nomor Bapak, tuliskan ya. 0813 75 603 104 ya. Kamu telepon Bapak. Jadi ketika kamu telepon, kamu akan lebih puas nantinya, ya. Jangan menganggap sepele, jangan tidak paham tetapi malah didiamkan. Manfaatkan alat komunikasi yang ada. Telepon Bapak, Pak, saya kurang paham ini, boleh anak-anak. Oke ya. Nah, jadi sebelum kita akhiri anak Bapak, di sini ada saya buat tugas. Ini tugasnya, perhatikan. Di sini ada 2 paragraf, tentukanlah ide pokok dan gagasan penjelas kedua paragraf ini. Jadi nanti paragraf pertama, kamu tentukan mana ide pokoknya, mana gagasan penjelasnya. Kemudian yang kedua, kamu tentukan mana ide pokoknya, mana gagasan penjelasnya. Ya, jadi kamu ingat, ini ada 2 paragraf, berarti jawabanmu nanti ada beberapa ya. Ada ide pokok, satu soal, satu paragraf ada ide pokok, ada gagasan penjelas, dan seterusnya. Oke? Nah, demikianlah anak-anak Bapak pembelajaran kita untuk hari ini. Besar harapan Bapak sekali lagi, kamu ulangi ini agar kamu semakin paham. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.